Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada pertemuan sebelumnya, sudah saya instruksikan kepada mahasiswa untuk mencari masalah. Nah, apabila sudah diperoleh masalah, maka kita harus mencari teori atau literatur yang mendukung untuk penyelesaian masalah tersebut. Dengan adanya teori atau literatur, maka diperoleh solusi sementara. Nah, solusi sementara itu yang kita namakan dengan hipotesis. Saya lanjutkan. Definisi teori yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, teori ini merupakan konseptualisasi umum yang diperoleh dari jalan yang sistematis. Nah, jadi teori itu harus dapat diuji kebenarannya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah yang Anda miliki, maka Anda harus membutuhkan suatu teori atau literatur. Dan teori tersebut harus dapat diuji kebenarannya. Nah, fungsi teori secara umum di sini ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan atau explanation. Nah, mengapa besi memuai setelah dipanaskan? Anda bisa menjawabnya. Pertanyaan ini dijawab dengan teori explanation. Jadi, mahasiswa bisa menjelaskan mengapa besi memuai setelah dipanaskan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu meramalkan atau prediction. Nah, jika ada pertanyaan, besi sepanjang 25 cm dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius, berapa panjang besi setelah dipanaskan? Nah, pasti Anda sudah bisa menjawab bahwa apabila besi dipanaskan, maka besi akan memuai. Nah, berapa panjang besi setelah dipanaskan? Pasti Anda akan meramalkan atau memprediksi bahwa panjang besi pasti melebihi 25 cm. Nah, itu bisa dijawab dengan teori prediction. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian atau kontrol. Jadi jika ada pertanyaan, berapa jarak sambungan rel yang paling sesuai dengan iklim di Indonesia sehingga tidak mengganggu jalannya kereta api? Nah, ini harus dijawab dengan teori kontrol atau pengendalian. Nah, semoga mahasiswa paham. Selanjutnya, kegunaan dari teori di sini dalam penelitian menurut Cooper and Schindler dalam Sugiono tahun 2010 memberikan batasan terhadap fakta yang perlu diteliti. Jadi teori itu memberikan batasan-batasan terhadap fakta yang perlu diteliti. Kemudian teori juga menyarankan mengenai pendekatan penelitian yang tepat untuk mendapatkan hasil dan makna yang optimal. Kemudian kegunaan teori yaitu menyarankan adanya sebuah sistem dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar dapat diklasifikasikan secara mudah dan bermakna. Kemudian teori juga bisa meringkas atribut apa saja yang menempel pada suatu objek dan menyatakan kesamaan di luar observasi yang tergesa-gesa. Yang terakhir yaitu memprediksikan secara mendalam mengenai fakta yang bisa ditemukan. Jadi ini adalah beberapa kegunaan teori yang bisa Anda pelajari. Selanjutnya, nah ini, penelitian yang nantinya akan Anda lakukan itu sifatnya harus ilmiah. Mengapa ilmiah? Karena harus bersumber dari teori, bukan mengada-ada. Jadi jangan karena tuntutan tugas metode penelitian pendidikan IPA, maka Anda membuat penelitian yang tidak bersifat ilmiah. Artinya mengada-ada. Karena semua harus bersumber dari teori atau literatur.
Selanjutnya deskripsi teori di sini. Uraian secara sistematis mengenai teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori harus diperoleh dari referensi yang relevan, lengkap, dan mutakhir, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang diteliti. Jadi kalau Anda adalah mahasiswa IPA, maka Anda harus mencari teori yang relevan, lengkap, dan mutakhir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan alam. Apa yang dimaksud dengan relevan yaitu sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian lengkap. Lengkap itu banyaknya sumber yang dibaca, baru kemudian disimpulkan. Jadi jangan hanya membaca beberapa jurnal saja atau beberapa buku saja, maka Anda harus memperbanyak referensi yaitu dengan membaca sumber-sumber yang banyak. Sumber itu harus terkini, mutakhir. Tidak boleh sumber yang berasal dari tahun yang lama. Kemudian mutakhir di sini adalah kebaruan ilmu. Jadi ilmunya itu harus baru. Selanjutnya, relevansi teori di sini. Teori yang relevan bukan berarti sama persis dengan variabel yang akan kita teliti, tapi masih dalam lingkup yang sama, di mana karakternya dapat dilihat dari yang pertama, permasalahan yang diteliti. Kemudian yang kedua, waktu penelitian. Yang ketiga, tempat penelitian. Keempat, sampel penelitian. Kelima, metode penelitian. Keenam, analisis data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ini adalah karakter relevansi teori. Bisa dilihat ke 7 hal tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pendeskripsian teori. Yaitu yang pertama adalah menentukan variabel dulu, variabel yang terlibat dalam penelitian yang akan Anda lakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari sumber bacaan atau referensi yang relevan. Dapat berupa sumber primer, yaitu berupa laporan hasil penelitian, monograf, artikel jurnal maupun proceeding, atau sumber sekunder, buku teks. Nah, sumber bacaan atau referensi di sini Anda harus mencari lebih banyak. Jadi semakin banyak Anda membaca, bukan semakin bingung, tapi seharusnya semakin banyak Anda membaca, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan Anda peroleh. Kemudian, cari definisi dari setiap variabel. Nah, setiap variabel yang akan diteliti dari masing-masing referensi kemudian dibandingkan dan disimpulkan. Gunakan bahasa sendiri untuk menyatakan atau mengutip suatu teori. Jadi, misal Anda akan mengukur variabel kreativitas siswa, maka silahkan cari pengertian kreativitas dari beberapa sumber. Kemudian yang terakhir, silahkan disimpulkan. Nah, kesimpulan tersebut gunakanlah bahasa sendiri. Kemudian yang terakhir, lihat daftar pustaka dari referensi yang telah dibaca. Lalu carilah referensi yang mendekati dengan variabel penelitian Anda. Selanjutnya, mengenai kerangka berpikir, yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir yang baik itu harus menjelaskan secara teoritis mengenai pertautan antar variabel yang akan diteliti, yaitu variabel independen maupun dependent. Variabel independen itu variabel yang bebas, sedangkan dependent itu yang terikat. Jika dalam penelitian melibatkan variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan alasannya. Tapi pada umumnya tidak harus melibatkan variabel ini. Jadi cukup dependent dan independent saja. Kemudian penelitian yang melibatkan 2 variabel atau lebih harus membuat kerangka penelitian. Atau jika hanya 1 variabel saja, maka perlu menjelaskan argumentasi dari variabel besaran yang diteliti. Kemudian kerangka penelitian perlu dibuat untuk merumuskan hipotesis penelitian. Jadi dalam suatu penelitian landasan teori, maka Anda perlu membuat kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini memudahkan pembaca untuk mengetahui sebenarnya penelitian yang Anda buat itu seperti apa. Jadi kerangka berpikirnya seperti apa. Nah, nanti bisa digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian.
Ya, biasanya penelitian kuantitatif. Nah, di sini ya. Jadi, hipotesis itu bagaimana cara memperolehnya? Yang pertama, apabila ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, di sini, misal di sini ada variabel X, yaitu membaca buku dan hasil penelitian. Kemudian variabel Y membaca buku dan hasil penelitian, maka dari variabel tersebut kita akan deskripsikan. Kita jelaskan, kemudian dianalisis secara kritis teori. Sama seperti variabel Y. Nah, kemudian setelah dideskripsi, maka Anda harus melakukan analisis komparatif, yaitu dibandingkan terhadap teori-teori yang sudah ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila Anda meneliti tentang kreativitas siswa, misal variabel X adalah kreativitas, maka silakan Anda baca buku dan hasil penelitian. Dari situ Anda bisa mendeskripsikan, menganalisis, dan kemudian dianalisis secara komparatif, dibandingkan. Nah, setelah dibandingkan berdasarkan teori-teori yang ada, maka silakan disimpulkan. Nah, itu untuk variabel X. Kemudian untuk variabel Y, misal variabel Y adalah prestasi belajar siswa. Maka sama seperti variabel X tadi. Kemudian langkah yang sama, maka dari kedua buah variabel X dan Y, maka kita bisa membuat kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini, maka kita bisa menentukan atau merumuskan hipotesis sementara. Selanjutnya, kerangka berpikir berupa deskripsi dari alur konseptual dari teori dan hasil penelitian sebagai solusi bagi masalah yang ingin diungkap melalui sebuah penelitian. Jadi berupa alur konseptual dari teori dan hasil penelitian. Nah, dari kerangka berpikir ini, dari permasalahan yang Anda buat, kemudian ada perlakuan, kemudian nanti hasilnya akan diperoleh solusinya seperti apa. Itu dijelaskan dalam kerangka berpikir. Biasanya diakhiri dengan diagram alir atau flowchart. Nah, ini mulai dari masalah hingga solusi yang ditawarkan oleh sebuah teori atau hasil penelitian. Jadi pembaca akan lebih mudah memahami, lebih mudah mempelajari sebenarnya penelitian yang Anda buat seperti apa. Nah, dari kerangka berpikir ini akan melahirkan suatu hipotesis. Selanjutnya yang perlu dimasukkan ke dalam kerangka berpikir yaitu, ingat ada variabel. Kemudian diskusi dalam kerangka itu harus dapat menunjukkan atau menjelaskan hubungan antar variabel dan ada teori yang mendasari. Kemudian diskusi. Nah, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif, ada timbal balik. Kemudian kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. Karena ketika seseorang membaca penelitian yang Anda buat, tidak mungkin menghadirkan Anda untuk menjelaskan kepada pembaca. Jadi supaya tujuan adanya kerangka berpikir supaya orang yang membaca itu bisa memahami apa yang Anda tulis. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Ingat ya, tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian kuantitatif jenis eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Diingat, jenisnya jika eksploratif dan deskriptif maka tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, ini saya beri contoh mengenai hipotesis deskriptif. Nah, apa sebenarnya hipotesis deskriptif? Merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif atau yang berkenaan dengan variabel mandiri. Misal, rumusan masalah, seberapa besar semangat kuliah mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas IFET? Nah, Anda akan mengetahui sebenarnya berapa besar semangat kuliah mahasiswa, maka Anda bisa membuat hipotesis deskriptif yaitu HO
semangat kuliah mahasiswa program studi pendidikan IPA sebesar 50% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Kemudian HA, semangat kuliah mahasiswa bukan sebesar 50% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Maka Anda bisa membuat hipotesis secara statistik. Hipotesis ini dibuat jika ada data dari sampel. HO itu jika persentasenya itu sama dengan 50%, maka diterima. Namun untuk HA, apabila persentasenya tidak sama dengan 50%. Ini yang dinamakan adalah deskriptif, hipotesis deskriptif. Jadi jawaban sementara terhadap masalah deskriptif atau yang berkenaan dengan variabel mandiri. Selanjutnya, nah ini ada hipotesis komparatif. Jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Perbandingan ya. Pada rumusan ini variabel sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda. Atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Misal, rumusan masalah bagaimana hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dibandingkan siswa yang diajar menggunakan CTL, Contextual Teaching and Learning. Maka hipotesis deskriptif penjabarannya adalah HO tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan PJBL maupun CTL. Untuk HA terdapat perbedaan. Nah, maka kita bisa tulis hipotesis statistik HO apabila μ1 sama dengan μ2. Kemudian HA μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi HO tadi sama dengan apabila tidak terdapat perbedaan. Sedangkan HA tadi apabila terdapat perbedaan. Jadi semua harus dituangkan ke dalam hipotesis deskriptif dan statistik. Kemudian asosiatif. Jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Rumusan masalah, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara jarak rumah sekolah dengan motivasi belajar siswa? Nah, dari rumusan masalah tersebut Anda bisa menuangkan ke dalam hipotesis deskriptif. Untuk HO terdapat hubungan positif dan signifikan, sedangkan HA tidak terdapat hubungan. Maka hipotesis statistik di sini HO itu rho-nya sama dengan 0. Untuk HA, rho-nya tidak sama dengan 0. Mohon maaf ini saya lambang atau simbolnya saya lupa namanya apa membacanya. Jadi untuk HO itu sama dengan 0. Kemudian HA itu tidak sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan. Selanjutnya, nah yang terakhir tugas. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka saya memberikan tugas yaitu buatlah kajian teori bab 2 dengan ketentuan. Nah, dilarang kopas atau plagiarisme. Teori untuk masing-masing variabel harus dideskripsikan. Kemudian minimal berasal dari 5 buku ber-ISSN atau ber-ISBN 10 tahun terakhir. Kemudian 10 jurnal nasional maksimal 5 tahun terakhir dan 2 jurnal internasional maksimal 5 tahun terakhir sesuai dengan variabel yang diteliti. Dilarang keras mengambil referensi dari blog. Kemudian gunakan pengutipan secara otomatis, bawaan Microsoft Word atau software Mendeley. Kemudian daftar pustaka harus dicantumkan dengan tipe apa? Plagiarisme teori apabila lebih dari 40% maka dinyatakan tidak mengikuti UAS. Nah, saya harap mahasiswa bisa memahami tugas yang saya berikan. Saya ulangi sekali lagi. Berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, mata kuliah metode penelitian pendidikan IPA, saya sudah minta mahasiswa untuk mencari masalah. Kemudian dari masalah tersebut maka dibuat latar belakang. Nah,
Otomatis jika sudah ada masalah, sudah membuat latar belakang, maka mahasiswa bisa menentukan judul dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, sebagai kelanjutan dari yang sebelumnya, maka saya berikan mahasiswa tugas yang berhubungan dengan bab 2, yaitu tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, saya beri contoh. Misal, saya memiliki judul penelitian pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Dari situ Anda sudah mengetahui bahwa variabel dalam penelitian tersebut yang pertama adalah kemampuan berpikir kreatif dan yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa variabel itu ada variabel dependent, tergantung, dan variabel independent, tidak tergantung. Jadi manakah yang termasuk variabel dependent atau tergantung? Yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan variabel independent atau tidak terikat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi bergantung, hasil dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu bergantung pada, depend on pembelajaran berbasis proyek. Jadi variabel independennya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, silahkan Anda buat kajian teori bab 2. Yang pertama itu tentang pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, dari 3 tersebut silahkan Anda cari teori yang mendukung. Teori untuk masing-masing variabel harus dideskripsikan. Nah, Anda bisa menulis teori sumbernya dari mana, yaitu ketentuan yang saya berikan dari minimal 5 buku ber-ISSN atau ber-ISBN. Proceeding ya, proceeding ber-ISBN ada, buku pun juga ada, 10 tahun terakhir. Kemudian 10 jurnal nasional maksimal 5 tahun terakhir. Dan 2 jurnal internasional maksimal 5 tahun terakhir, sesuai dengan variabel yang diteliti. Nah, saya harap Anda sudah punya bayangan. Kemudian dilarang keras mengambil referensi dari blog atau dari internet atau dari mana-mana dengan cara copy paste, itu dilarang keras, tidak diperbolehkan. Silahkan Anda menulis dengan tulisan Anda sendiri, dengan kreativitas Anda sendiri. Kemudian landasan teori tersebut silahkan gunakan kutipan otomatis dari Microsoft Word atau software Mendeley. Jika Anda mengalami kesulitan dengan 2 cara tersebut, silahkan masukkan dengan cara manual. Anda ketik sumbernya apa, penulisnya, kemudian tahun berapa. Daftar pustaka harus dicantumkan dengan tipe apa. Nah, tipe apa? Nah, apabila Anda sudah menemukan sumber referensi di internet, silahkan Anda kutip. Kemudian di situ ada tanda petik 2, itu Anda klik. Di situ akan muncul daftar pustaka. Nah, silahkan Anda kopas sesuai dengan tipe apa. Nah, saya harap Anda sudah paham ya. Harapan saya plagiarisme teori yang Anda buat tidak melebihi 40%. Jadi apabila Anda membuat teori tersebut itu lebih dari 40%, maka silahkan tidak perlu mengikuti UAS. Namun Anda bisa memprediksi sendiri hasil nilai akhirnya seperti apa. Oke? Saya harap apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti oleh mahasiswa. Tadi yang saya berikan judulnya itu adalah contoh. Silahkan Anda cari tahu sendiri. Lebih bagus lagi apabila Anda sudah membuat bab 1, latar belakang sebelumnya, tugas sebelumnya yang sudah pernah saya berikan, Anda akan lebih mudah membuat untuk bab 2 ini. Karena nanti harapan saya di akhir pembelajaran mata kuliah ini Anda bisa menghasilkan suatu pra-proposal penelitian. Nah, nanti Anda akan bisa ajukan
untuk pengajuan proposal skripsi. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam membuat tugas ini, silahkan bisa bertanya melalui WA pribadi ke saya, atau silahkan bisa melalui kolom chat yang ada di Google Classroom. Silahkan dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan selamat mengerjakan tugas dari saya. Waktunya masih sama, yaitu 1 minggu. Tolong teman-teman yang lain yang belum mengikuti bisa diberitahu. Tugas tolong dikumpulkan tepat waktu, karena semakin Anda menunda-nunda tugas yang diberikan oleh dosen, maka di akhir Anda akan mengalami kesulitan. Artinya akan banyak sekali tagihan-tagihan yang akan Anda dapatkan. Oleh karena itu, silahkan Anda kerjakan tepat waktu. Silahkan manajemen waktunya dibagi dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang bisa dipahami oleh mahasiswa. Saya mohon maaf. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.